क्या वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी हवाएं खैर मकदम के तराने Assalamualaikum warahmatullahi गुनगुनाती थी wabarakatuh. Hai अभी sahabat-sahabatku, जिब्रील ayo भी dukung terus channel न FD थे Islami Populer काबे के agar terus मंबर से memberikan konten-konten yang कहने bermanfaat. में सदा Jangan lupa like dan आई subscribe-nya dan bagikan. अब्दुल्ला Terima के kasih. घर से Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na ya Allah biha fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sebelum mengawali ta'lim yang sebulan kita libur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Ya Rasulullah, kiranya amalan apa yang dapat mendekatkan aku ke surga? Perkara apa yang dapat mendekatkan aku kepada ridhonya Allah? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad, an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Hendaknya engkau mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, berhamba kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan sesekali menyampingkan, jangan sesekali menyamakan Allah dengan apapun, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tuqimus shalah, dan hendaknya engkau mendirikan sholat. Jadi sholat ini di dalam rukun itu adalah iqamus shalah. Apa sih iqamah itu? Iqamah itu adalah mulazimatun wal istimrar, yaitu berkesinambungan tanpa berhenti, itu namanya iqamus shalah. Tapi kalau kadang maghrib sholat, isya tidak sholat, subuh sholat, duhur tidak sholat, itu namanya bukan iqamus shalah, tetapi sholat. Jadi beda, orang sholat dengan iqamus shalah beda. Jika seseorang tidak iqamus shalah, tidak sah rukunnya, maka tidak sah pula keislamannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diakui sebagai orang yang beriman kepada Allah. Salat ini yang terpenting. Setelah engkau menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, dan keluarkan zakat. Maka zakat ini pun penting kita keluarkan. Wa tasilal arham. Ini momen kita. Wa tasilal arham, yaitu menyambung silaturahmi. Makanya di Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang menyarankan kita untuk meminta maaf. Itu tidak ada. Di Al-Quran itu tidak ada orang meminta maaf. Tapi perintah di Al-Quran adalah memaafkan. Meminta maaflah engkau, itu tidak ada. Tetapi memaafkanlah engkau banyak sekali. Apa sebab memaafkan ini lebih tinggi kedudukannya daripada meminta maaf? Dan perlu kita pahami. Ini tolong yang masih berbicara diam ya. Ini taklim, bukan jagongan. Kalau mau ngomong silahkan keluar dari majelis, tidak apa-apa. Jadi yang namanya seseorang itu meminta maaf itu tidak ada di dalam Al-Quran. Memaafkan, karena kedudukan memaafkan ini lebih tinggi daripada meminta maaf. Dan jangan sekali-kali kita itu sombong atau berbangga diri kalau ada orang meminta maaf kepada kita.
Kadang seseorang itu menceritakan orang tersebut loh meminta maaf kepada kita, terus dirinya bangga. Ketahuilah, orang yang meminta maaf kepada kita dan kita merasa bangga kepada orang tersebut, berarti kedudukan kita di bawah telapak kaki orang itu. Di dalam satu riwayat, Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Husain, beliau ini Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan ibnu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibunya adalah Fatimah Zahra, kakeknya adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau ini didatangi oleh saudaranya, saudara tetapi tiri. Jadi setelah sepeninggal Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali ini menikah lagi, jadi saudara lain ibu. Ada sedikit permasalahan dan akhirnya Sayyidina Hasan ini mengunjungi orang tersebut, saudara tirinya itu, satu bapak tapi beda ibu. Ketika sampai di sana, beliau ini disalahi sama saudaranya, disalahi betul. Yang salah bukan Sayyidina Hasan. Beliau meminta maaf, beliau meminta ridho, sampai akhirnya benar-benar yang salah ini meridhokan, padahal beliau ini benar posisinya. Ketika sampai di rumah, beliau tertidur bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, wahai Hasan, seandainya engkau tidak meminta maaf kepada saudara tirimu itu, maka tidak ada yang namanya Al-Hasaniyah. Sudah tidak ada yang namanya Dzurriyyah Al-Hasan, itu sudah tidak ada. Karena engkau tidak aku akui sebagai cucuku. Karena apa? Karena engkau tidak pantas untuk mewarisi darah dagingku. Dan langsung kedudukanmu di bawah telapak kaki orang tersebut, saudara tirimu. Jadi siapa kita ini? Itu cucu langsung Rasulullah, yang bertemu dengan Rasulullah, yang seringkali menghisap air liur Nabi Muhammad. Jadi Sayyidina Hasan itu seringkali mencium bibir Rasulullah dan menghisap atau menelan ludah Nabi Muhammad. Itu masih dikatakan demikian. Kadang kita merasa bangga, kadang kita merasa tinggi derajatnya daripada orang lain karena orang tersebut meminta maaf kepada kita. Maka jangan sesekali kita ini merasa lebih mulia dari orang lain. Karena kalau ada orang meminta maaf kepada kita, ketahuilah orang yang datang ke rumah kita meminta maaf, maka kedudukan orang tersebut jauh lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi diri kita. Maka kita harus benar-benar memahami. Apalagi kalau disalahi orangnya minta maaf, jangan sesekali. Karena riwayat orang-orang soleh itu demikian. Kalau sudah ada orang yang meminta maaf kepada dirinya, dia lebih meminta maaf lagi. Dan ini dipraktekkan di Hadramut, di Tarim, kota Tarim. Waktu kita menuntut ilmu di Hadramut, saya pergi ke pasar, tabrakan antara mobil dan motor, tabrakan. Yang naik motor ini kakinya sobek, mungkin dijahit 10 atau 20, sobek lebar. Dan tangannya sampai patah. Akhirnya digendong oleh orang yang naik mobil tadi, minta maaf, saya mohon maaf. Oh enggak, yang salah itu saya. Aku minta maaf mengganggu perjalananmu. Ini orang yang menerapkan syariat kayak seperti itu ya, bukan memanfaatkan jajal tuban. Tabrakan, iki Pak, aku mergawe, saya ini tulang punggung loh Pak. Sedina aku lah 50.000, letok rumah sakit iki ditambahi. Sampeyan kudu ngeleni aku, ya obate, ya segala macem, mijetno, nyontekno ya, komplit. Ini orang yang tidak kenal syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tatkala mereka tahu, mereka saling meminta maaf. Ini tangannya patah, kakinya sobek, saya minta maaf, saya yang salah, saya minta maaf. Enggak, mereka berebut memaafkan. Dan mereka berebut meminta maaf. Inilah akhlak umat Nabi Muhammad SAW. Kita kehilangan akhlak, kita bukan kehilangan ilmu. Kita kehilangan sopan santun ya ikhwan. Kita bukan kehilangan orang belajar nahwu, balaghah, mantik, banyak, ribuan orang. Wong Langitan itu setiap tahun berapa ratus santri lulusan Langitan,
lulusan pondok Mis, Lirboyo, Tebu Ireng, berapa ribu lulusan. Kita insya Allah tidak akan kekurangan. Ustadz tidak kekurangan. Kita ini kekurangan akhlak, sopan santun. Kita lihat kalau sudah di jalan, wong menggok salah titik dipisui. Matamu gak ketok ta? Ya. Ngeriting kanan menggok ngiri. Sekolah ndi sampean nih ngelok-ngelok no. Di jalan sudah tampak akhlaknya umat Islam. Ngebel. Orang kalau ngebel tanpa ada hajat, ini kedudukannya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ta'atsarun nas. Benar-benar menyakiti perasaan manusia, ngebel dengan tujuannya untuk benar-benar minggir kamu, ngebel, emosi. Nah, ini membuat orang yang dibel ini sakit hati dan kedudukan kita langsung direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar di majelis ta'lim kita belajar akhlak, belajar sopan santun, belajar adab, belajar tutur kata yang baik, dan jangan lupa membersihkan hati. Bersihkan hati kita. Makanya di kesempatan yang mulia ini tidak akan saya sia-siakan untuk tazkiyatun nufus, untuk menyucikan jiwa. Percuma kita menambahkan ilmu, percuma kita menjadi fuqaha, muhaddits, jadi mufassir, tapi kita tidak memiliki akhlaknya Nabi Muhammad. Kita tidak mengerti sopan santunnya Rasulullah SAW. Bagaimana sopan santun kepada kedua orang tua kita, bagaimana sopan santun ketika bertetangga, bagaimana sopan santun ketika di jalan raya, bagaimana sopan santun ketika di majelis ta'lim. Ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita kuasai. Ba'dus salaf, sebagian salaf kita itu sering mengatakan, saya itu belajar fikih setahun sampai 2 tahun. Saya belajar hadis setahun sampai 2 tahun. Dan saya mondok selama 30 tahun. 28 tahun saya gunakan untuk belajar akhlak, adab, belajar nahu, balaghah, mantik, fikih itu 2 tahun. 28 tahun mereka belajar akhlak. Dan mereka pun masih mengatakan, kurang, harusnya saya belajar fikih, hadis itu cuma 1 minggu. Sisa waktu saya gunakan belajar untuk akhlak, sopan santun. Karena ketika kita sopan santun, belum kita berbicara, hanya bertingkah laku, itu sudah menurunkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seseorang yang bercerita, ada satu cerita, seseorang ini melihat ada salah satu ustadz di dalam satu acara. Ustadz ini diundang oleh pejabat pemerintah. Di situ ada gurunya juga. Dia duduk di atas, si ustadz ini. Akhirnya ketika dia duduk di atas, dilihatnya karena usia dia masih muda, dilihat ada para kiai di bawah. Ketika ada para kiai, langsung dia beranjak dari tempatnya di atas menuju ke bawah. Dan orang tua tersebut, bapak kiai tadi, diangkat ke atas. Seharusnya dia yang punya porsi duduk di atas, tapi dia duduk di bawah. Berdakwah dengan akhlak sopan santun. Salah satu yang datang itu mendatangi, sampai mendatangi SMS dan mengatakan, demi Allah, saya di majelis itu mendengarkan tausiah seringkali, tetapi yang benar-benar menurunkan hidayah baru ini, katanya. Akhlak. Jadi tidak usah kita, oh ini harus alim, kita harus faqih, ini harus tidak perlu. Akhlak kita, tutur kata kita itu yang terpenting. Karena banyak menjatuhkan harga diri para pendakwah yang tidak memiliki akhlaknya Nabi Muhammad. Justru ini akan merusak harga diri Rasulullah. Dan cukuplah kita menggunakan sarung, pakai kopiah. Kalau ada perempuan kita nunduk, kalau ada orang tua kita membantu, tersenyum. Ini sudah dakwah ini. Haliyah. Makanya kata Habib Jamal, dakwah itu kalau di atas panggung ngaji kitab, ini semua orang bisa. Semua orang bisa. Ngaji kitab, taklim, ngajar, pidato, hampir semua orang bisa. Tapi tatkala keluar dari panggung, ini yang terpenting. Ini adalah medan dakwah sebenarnya. Bagaimana dia bermuamalah di tengah masyarakat, bagaimana tutur kata dia. Jangan sampai menyakiti seseorang. Makanya kata Rasulullah, pernah ditanya an Abi Musa, ya Rasulullah, ayyul muslimuna afdal?
Ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling mulia, yang paling kedudukannya paling tinggi di hadapan Allah? Siapakah mereka? Apakah dijawab oleh Rasulullah, humu fuqaha, humu muhaddits, humu mufassir? Apakah mereka seorang ahli fikih? Apakah mereka seorang ahli tafsir? Apakah mereka seorang muhaddis? Apakah mereka yang berdakwah di jalan Allah? Yang dijawab Nabi Muhammad, siapakah orang yang paling mulia? Apakah orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap malam? Apakah mereka yang bersolawat sampai 100.000, 1 juta kali sehari? Tidak. Orang yang paling afdol, yang paling tinggi kedudukannya di hadapan Allah, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat lisannya dan tangannya untuk mengganggu orang lain. Ini orang yang paling afdol. Percuma orang berdakwah pakai surban, pakai jubah, isinya mengkafirkan orang, mencaci maki orang lain. Tidak ada faedahnya, tidak ada keutamaannya, tidak ada kedudukannya di hadapan Allah. Percuma kalau kita setiap hari bersolawat tapi masih menghibah, membuka aib orang, masih berbohong, masih berkata kotor, masih mencaci maki, tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seseorang bisa selamat dari tangannya, tidak korupsi, dia tidak pernah korupsi, tidak pernah mencuri, selamat dari gangguan tangannya, tidak pernah memukul, maka kata Rasulullah, mereka adalah orang yang paling afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita pelajari benar masalah tazkiyah sebelum kita mempelajari hadis, sebelum kita mempelajari Quran, sebelum kita mempelajari segala-galanya. Pelajari adabun nubuwah, pelajari akhlaknya Rasulullah SAW. Jam berapa ini? Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan menambahkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah, segala dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan majelis kita diistiqomahkan oleh Allah. Saya berharap majelis ini benar-benar kita datangi terus, karena sisa waktu tinggal sedikit. Setiap Senin malam Selasa di Masjid Muhdhar. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabatku, ayo dukung terus channel MD Islami Populer agar selalu memberikan konten-konten yang bermanfaat. Ingat, jangan lupa like dan subscribe dan bagikan. Terima kasih. आप जैसा है न कोई आप जैसा था कोई